Misi adalah sebuah panggilan yang dikerjakan oleh setiap orang untuk memberitakan tentang kasih Tuhan dengan berbagai macam cara dan berbagai macam metode agar orang dapat mendengar, merasakan cinta kasih Allah. Misi itu kan jantungnya gereja. Ketika misi itu mandek, berarti matilah gereja. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang misi, sebenarnya bukan dalam rangka untuk memindahkan orang dari gereja lain ke gereja kita. Itu keliru. Hai Hike Lover, kembali lagi bersama saya Yunus Heri Purnomo, masih dalam Hike Show, semakin berakal semakin beriman. Kali ini saya masih ditemani oleh Pendeta Daud Adu, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Galunggung, Bandung. Halo, apa kabar Pak Daud? Kabar baik Pak Yunus. Iya, seperti biasa Pak, silahkan menyapa para pendengar dan penonton kita. Mungkin mereka kangen kepada kita Pak. Baik saudara, sudah 2 minggu kita tidak bertemu karena ada persoalan teknis. Dan saya berharap hari ini kita bertemu kembali dan semua dalam keadaan sehat. Dan saya rindu saudara diberkati lewat program ini. Amin. Oke, terima kasih Pak Daud. Ya Pak Daud, bulan Oktober ini adalah bulan yang bertema misi. Di Indonesia kita mengenal bulan Pekabaran Injil Indonesia, dan di sinode kita Gereja Isa Al-Masih bulan Oktober adalah bulan misi. Dan kita akan bahas misi kali ini Pak Daud. Oke ya Pak Daud ya. Nah, tema kita kali ini adalah ikan hiu makan tomat, nggak bermisi hiu tamat. Oke Pak Daud, kita langsung ke pertanyaannya tentang misi Pak Daud. Menurut Pak Daud ini, karena kan banyak orang bicara tentang misi. Menurut Pak Daud pribadi, misi itu apa sih Pak? Baik Pak Yunus. Sebenarnya sebelum saya menjelaskan definisi misi, dan mungkin akan banyak ahli yang jauh lebih bisa memahami itu. Sebenarnya misi ini istilah yang melekat dalam tradisi gereja Katolik. Gitu. Jadi gereja Katolik waktu itu mengirim para misionaris, mereka itu tradisi pertama muncul di kalangan gereja Katolik. Sedangkan di gereja Protestan itu penginjil-penginjil Belanda itu disebut zending. Jadi ada misi, ada mission, ada zending. Nah, tetapi seiring dengan berjalannya waktu, missio dalam bahasa Latin atau mission dalam bahasa Inggris itu lebih gampang dicerna daripada bahasa Belanda. Sehingga orang kemudian bersepakat memahami itu sebagai sebuah misi. Nah, kemudian di dalam sekolah teologi baik di seminari Protestan maupun seminari Katolik, bahan ajar untuk tentang misi ini disebut juga misiologi, bukan sendingologi atau penginjilanologi dan seterusnya. Nah, misi dan penginjilan jelas berbeda karena misi cakupannya lebih luas, sedangkan penginjilan adalah cakupannya begitu sempit. Tetapi kalau kita memahami penginjilan, otomatis arahan pemikiran kita langsung kepada bagaimana kita memberitakan tentang Yesus, kita memberitakan tentang Alkitab, dan itu bisa dari mulut ke mulut atau yang kemudian di beberapa gereja Injili mengenal dengan istilah evangelisasi. Itu di situ. Nah, karena itu ketika berbicara tentang misi yang saya sebutkan cakupannya luas, maka harus dimulai dari pengertian awal. Jadi pengertian awal misi itu adalah sebuah kegerakan di mana orang dipanggil untuk memberitakan tentang kasih Allah. Berdasarkan konsep Alkitab yaitu missio Dei, missio Christo dan missio Ecclesia. Jadi misi Allah, misi Kristus dan misi gereja. Jadi ini kan komplit sekali, bukan sekedar berbicara soal penginjilan. Nah, berarti ketika berbicara tentang misi dengan cakupan yang luas, maka kita bisa menyimpulkan bahwa misi adalah sebuah panggilan yang dikerjakan oleh setiap orang untuk memberitakan tentang kasih Tuhan dengan berbagai macam cara dan berbagai macam metode agar orang dapat mendengar, merasakan cinta kasih Allah. Itu Pak Yunus. Menarik Pak Daud, ketika mendengar definisi tadi, kembali muncul pertanyaan begini Pak Daud. Siapa sih yang seharusnya bermisi? Kalau tadi katakan semua orang ya. Siapa yang seharusnya bermisi dan mengapa harus bermisi? Sebenarnya kalau kita menggunakan terminologi misi sejak awal, everybody is the same. Jadi semua orang sama mengerjakan tugas-tugas itu. Tidak ada yang berbeda, hanya mungkin caranya berbeda. Ada yang orang menginjil karena dia sebagai seorang bermisi karena dia sebagai seorang pendeta, tapi ada yang bermisi karena dia sebagai seorang dokter atau seorang pengusaha. Kita mengerjakan semua tugas-tugas itu dengan penuh tanggung jawab, itu misi. Makanya tadi saya katakan bahwa ini adalah tugas kita bersama. Memang
Sekarang ini ada istilah misionaris, dan itu memang istilah yang dibawa sejak dulu. Dan ada orang yang memang dipanggil sebagai misionaris, jadi sebagai utusan Injil, dia pergi untuk memberitakan Injil. Tetapi ketika dia sampai di sana, tidak cukup dia hanya memberitakan Injil dalam arti dia berkhotbah tentang Yesus. Dia harus mengerjakan hal-hal lain yang kemudian memberi dampak bahwa memang kasih Kristus itu nyata. Termasuk Pak Yunus di dalam hal ekonomi dan politik. Makanya gereja, saya sedih kalau gereja hanya menekankan beasiswa itu hanya untuk menyekolahkan pendeta. Harusnya dia juga menyekolahkan para dokter, para teknisi, pilot, supaya mereka bisa bekerja untuk memberitakan Injil dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sebab kalau tidak, tumpuan tugasnya kepada seorang misionaris dan dia bisa mati berdiri. Apalagi dalam konteks sekarang yang namanya bermisi itu nampaknya mengalami kekeringan yang luar biasa dalam gereja, termasuk di masa pandemi. Nah, tapi kalau Pak Yunus tadi bertanya, lalu mengapa kita bermisi? Ya karena memang itu panggilan kita. Tidak bisa tidak, itu panggilan kita semua warga gereja. Tidak hanya tim misi saja, semua harus melakukan itu. Karena saya katakan, misi itu kan jantungnya gereja. Ketika misi itu mandek, berarti matilah gereja. Atau tadi yang Pak Yunus sebutkan dengan istilah ikan hiu makan tomat tidak menginjil, tamat hidupmu. Gitu Pak Yunus. Oke Pak Daud, ini pertanyaannya nih, apakah dengan melakukan kegiatan sosial kita sudah dikatakan bermisi Pak Daud? Iya. Nah ini memang debatable. Ya banyak orang nggak setuju dan seterusnya. Tapi kalau kita menggunakan teori tadi, kalau misi itu cakupan luas, maka pelayanan sosial itu juga adalah misi, gitu ya. Nah, sekarang pelayanan sosial itu yang paling kentara yang sekarang ini adalah misalnya rumah sakit dan sekolah. Saya membandingkan dengan gereja yang berkoar-koar tentang misi, berapa jiwa yang dia sudah menangkan untuk Tuhan. Tapi coba Pak Yunus lihat secara sederhana, orang yang mengerjakan tugas di rumah sakit, misalnya rumah sakit Kristen, dia mengerjakan tugas dengan baik, melayani pasien dengan lembut. Bukankah itu sebuah kesaksian yang hidup? Saya memberi contoh lagi Pak Yunus. Misalnya di sinode kita punya sekolah Salomo. Ini karena ruang terbuka, saya katakan banyak orang yang datang kemudian dia keluar menjadi percaya. Lebih hebat dari gereja, bukan? Gereja untuk memenangkan satu orang dalam 1 tahun itu bukan perkara mudah, tapi sekolah bisa. Jadi kalau kita berbicara tentang misi, maka saya katakan iya. Makanya banyak orang sekarang protes, oh rumah sakit dan sekolah bukan misi. Saya tanya kepada gerejanya, rumah sakit sudah kamu bangun belum? Sekolah sudah punya belum? Harus kita akui Pak Yunus, misalnya kawan-kawan gereja Katolik itu, mereka punya misi membangun rumah sakit, melayani dengan kasih. Itu di mana-mana. Pendidikan mereka juga baik dan banyak orang menyaksikan memang sekolah Katolik itu luar biasa, termasuk sekarang ada beberapa sekolah Protestan ya yang kemudian baik. Nah, itu adalah sebuah kegerakan untuk memperkenalkan Kristus. Nah, nantinya di dalam rumah sakit atau di dalam sekolah itu mungkin ada divisi khusus yang akan menangani, misalnya bagaimana dia punya tim berkunjung setiap pasien untuk mendoakan, membacakan firman, atau di sekolah ada kebaktian-kebaktian. Dan itu bagi saya itulah proses misi. Sehingga kalau kita berkata bahwa itu bukan misi, saya kira kita juga keliru. Apalagi Pak Yunus, yang sebenarnya sekarang ini senjata yang sering dipakai itu kan kebaktian kebangunan rohani. Pak Yunus tahu bahwa sekitar tahun 2000-an itu yang namanya KKR sudah nampaknya udah mulai suram. Karena KKR hanya akan berlaku di gerejanya sendiri, yang datang orang Kristen, jemaatnya juga. Lalu kapan kita bisa memperkenalkan Kristus? Wong orang Kristen juga yang datang. Apalagi di masa pandemi kita nggak boleh kumpul-kumpul. Apalagi dengan adanya undang-undang pemerintah soal kebebasan beragama dan seterusnya. Ada hal-hal yang perlu dibatasi. Kita kan nggak mungkin keliling rumah untuk kemudian membaca Alkitab. Tidak mungkin. Yang paling konkret itu adalah kita membuktikan bahwa kita orang Kristen. Baik itu sebagai jemaat, sebagai hamba Tuhan, atau sebagai apapun. Karena bagi saya dengan kita melakukan semua, itulah yang disebut misi. Jadi tidak harus dibatasi. Itu Pak Yunus. Iya, ini pertanyaan akan semakin menukik pada soal gini Pak Daud. Bagaimana pendapat Pak Daud tentang penginjilan kepada orang-orang yang sudah percaya? Maksudnya gini, ada orang-orang yang diinjili bukan karena dia dijadikan Kristen, tapi diinjili untuk pindah gereja. Atau kita sering dengar ada gereja-gereja vacuum cleaner katanya. Bagaimana menurut Pak Daud? Ya, kalau saya kembali memahami soal misi tadi ya Pak Yunus ya,
Jadi teori klasik menyebutkan bahwa sasaran misi ini kan memang dunia ini. Jadi kosmos ini memang menjadi sasaran misi. Jadi Allah datang untuk menyelamatkan seisi dunia. Seisi dunia itu berarti bukan hanya manusia seutuhnya, tapi juga makhluk-makhluk lain. Tapi jangan terjemahan kebablasan seolah-olah maaf misalnya ada anjing, kucing, kemudian kita harus menginjil kepada dia dengan verbalnya kita, tidak. Tapi kita kan bisa mendukung misalnya dengan program penataan kembali lingkungan hidup atau hewan-hewan yang hampir punah. Karena itu bagian dari sebuah simbiosis mutualis dalam kehidupan dunia ini. Itu yang dimaksud. Jadi cakupannya kan luas. Nah, tapi harapan dari kita dengan mengerjakan semua tugas misi itu kan semua orang jadi percaya kepada Tuhan. Tapi pertanyaan Pak Yunus tadi bahwa ternyata misi atau penginjilan yang dikerjakan ini adalah istilahnya hanya untuk cakupan memindahkan orang Kristen yang satu ke gereja yang satu. Jadi Kristen yang ini ditarik ke sini karena mungkin dianggap berbeda aliran. Nah, saya memulai untuk menjawab konteks ini dengan berkata begini. Di dalam teks Perjanjian Baru khususnya misalnya kalau kita memperhatikan teks Markus, di situ kan menyampaikan bahwa tugas kita adalah untuk memberitakan kabar sukacita itu kepada segala makhluk. Nah, segala makhluk artinya bahwa kita punya panggilan yang sama untuk menjaga dunia ini. Baik itu lingkungan hidup, hewan, dan seterusnya. Nah, tetapi juga manusia seutuhnya. Jadi bukan hanya manusia rohani. Nah, sayangnya Pak Yunus, ketika orang berbicara tentang Injil, dia hanya berbicara tentang aspek rohani. Nah, misalnya saya diundang KKR di sebuah daerah yang kebetulan memang minus dalam hal ekonomi. Oke, saya menyampaikan dan mereka mendengar, bukan? Nah, setelah pulang, apa yang mereka kerjakan? Mereka akan kembali dalam kehidupan yang lama karena tidak ada yang memfollow up. Itu sebabnya sebenarnya KKR tidak boleh berdiri sendiri dan membawa bendera sendiri-sendiri. Jadi kalau kebetulan ada gereja di sana, harusnya kita bekerja sama supaya ketika mereka mendengar, gereja-gereja yang ada di situ memfollow up supaya imannya bertumbuh. Sebab kalau hanya bermisi menginjil hanya untuk aspek rohani, bagi saya tidak komplit karena Alkitab mengajarkan bahkan komplit seutuhnya. Nah, tetapi penginjilan kita sebenarnya juga termasuk kepada mereka-mereka yang terhilang, artinya mereka belum mengenal Tuhan. Tetapi juga kepada mereka yang pernah mengenal Tuhan, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mungkin tidak pernah pergi ke gereja atau mungkin bermain-main dalam dosa. Jadi orang-orang seperti itu juga bisa dijangkau. Misalnya kita pergi ke sebuah daerah yang di situ adalah banyak orang Kristen. Mereka sudah gereja, ya sudahlah kalau mereka sudah gereja, kita kerjasama dengan gerejanya bagaimana cara membangun imannya. Tapi kalau ada orang yang tidak pergi ke gereja, mungkin ada ke KKR dan ketika mereka datang, lalu mereka menyambut dan masuk ke dalam sebuah gereja yang baru, bagi saya juga nggak ada kelirunya, begitu ya, nggak ada kelirunya. Tetapi memang tugas kita memastikan bahwa dia mengenal Tuhan dengan baik. Nah, tapi misi tidak pernah sebenarnya berbicara tentang aliran. Tapi rupanya yang diterjemahkan oleh gereja zaman sekarang ini aliran. Misalnya berkaitan dengan gereja Isa Al-Masih, kalau kita pergi misi maunya membawa bendera gereja Isa Al-Masih. Sampai titik ini saya tidak terlalu sepakat. Harusnya kita pergi untuk bisa membawa berita kasih Tuhan kepada siapa saja. Makanya harusnya membangun jejaring. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang misi, sebenarnya bukan dalam rangka untuk memindahkan orang dari gereja lain ke gereja kita. Itu keliru. Tapi kalau saya mau bertanya agak kasar begitu ya Pak Yunus, coba buktikan kepada saya. Gereja-gereja mana yang baru dibangun, yang kemudian jemaatnya datang dari orang yang memang tidak kenal Kristus? Semuanya pindahan. Makanya kalau istilahnya Pak Yunus tadi dengan gereja vacuum cleaner, itu memang sebuah persoalan etika yang terjadi dalam kalangan gereja. Gereja besar dia menarik yang kecil-kecil. Terus gereja yang merasa dia punya peralatan, dia punya sistem, dia tarik gereja yang seolah-olah sederhana. Dan ini kan nggak benar. Harusnya gereja-gereja yang besar itu menopang gereja-gereja kecil, nggak berebutan jemaatnya. Dan ini yang sebenarnya peristiwa-peristiwa yang saya katakan tadi tidak etis yang dikerjakan oleh gereja. Jadi sekarang ini sebaiknya orang-orang Kristen itu menyatu. Mari kita mengerjakan tugas. Kalau ada gereja tertentu yang kebetulan dia punya rumah sakit dan punya sekolah, mari kerjasama. Kalau ada yang punya pelayanan sosial radio televisi, kita kerjasama. Atau ada yang punya finansial kuat, lalu dia harus nopang untuk daerah-daerah minus. Itu yang harus dikerjasamakan, bukan kemudian membawa bendera kita.
Nah, sampai pada titik ini saya senang dengan sebuah penginjilan yang bersifat universal, bahwa gereja dipanggil bersama untuk memberitakan kasih Tuhan dengan berbagai macam cara, semua lapisan masyarakat, dan kalau itu yang dikerjakan, saya yakin gereja jauh lebih rukun dan kehadirannya lebih bermanfaat. Itu Pak Yunus. Oke, terima kasih Pak Daud. Pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab dan membuka pikiran kita untuk tetap semakin berakal dan semakin beriman. Amin. Dan sembari kita merangkum, menyimpulkan obrolan kita akan mendengar persembahan pujian yang akan dinyanyikan oleh Brena. Silahkan. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kristus kan nyatalah rahmani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan gita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segala lepas, remuk dan segala lepas, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah rahmani dan cemerlang. Kita harus membawa berita Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah rahmani dan cemerlang. Kuasa Kristus kan nyatalah rahmani dan cemerlang. Yo, terima kasih Brena, pujian yang sungguh menguatkan kita semua. Dan Pak Daud, saya akan menyimpulkan obrolan kita. Bapak Saudara, misi adalah tugas kita bersama. Maka kerjakanlah misi itu dengan sesuai panggilan hidupmu. Dan pesan terakhir Bapak Saudara, ikan hiu makan tomat, tidak bermisi hiu tamat. Ya Pak Daud, sebelum kita mengakhiri obrolan kita, saya meminta Pak Daud untuk berdoa. Doakan juga untuk misionaris kita yang sekarang juga berada di Korea Pak Daud. Kita mau doakan dia supaya Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan. Iya. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk di masa pandemi ini Engkau masih mengingatkan kami kembali untuk tugas panggilan kami sebagai seorang misionaris, di mana kami dipanggil untuk memberitakan tentang kasih Tuhan melalui tugas dan panggilan kami, baik sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat, dalam beragam pekerjaan. Dan kami percaya ketika kami bersehati bersama mengerjakan tugas panggilan ini, memberitakan tentang kasih Tuhan melalui tugas-tugas kami, maka akan banyak orang percaya kepadamu. Kini kami berdoa untuk semua kegiatan misi di gereja kami. Kami percaya Tuhan juga akan memberkati. Tak lupa kami berdoa bagi misionaris Gereja Isa Al-Masih yang bertugas di Korea Selatan. Dan hari-hari ini dia bergumul dengan kesehatan bersama dengan istri dan anaknya. Tuhan Engkau mau menjamah dan menyembuhkannya, dan kami percaya Tuhan akan memberikan semangat. Tuhan mencukupkan apa yang diperlukan, dan kami yakin ladang misi di sana sudah Tuhan sediakan untuk hamba-Mu ini. Kini kami berdoa bagi rumah sakit, kami berdoa bagi sekolah-sekolah, lembaga-lembaga misi, para pendeta-pendeta yang diberi karunia khusus untuk menyampaikan kebangunan rohani di berbagai wilayah.
para hamba-hamba Tuhan yang diberi karunia khusus untuk menginjil dari rumah ke rumah, kami memberkati mereka. Biarlah Tuhan juga melindungi, dan di masa pandemi ini kami percaya begitu banyak orang akan mendengar berita. Ketika kami juga tidak takut, tetapi kami berani untuk menyampaikan firman Tuhan. Kami berdoa untuk di bulan misi sinode ini, menyadarkan kembali untuk seluruh GIA untuk siap memberitakan Injil dimanapun dia berada. Tidak hanya sibuk mengurus kebangunan di dalam dirinya, tapi juga mewartakan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kini kami berdoa bagi jemaat-jemaat yang menghadapi pergumulan tidak mudah dalam hal pekerjaan, dalam hal keluarga, dalam hal kesehatan, khususnya mereka yang dirawat baik di rumah sakit, di rumah masing-masing, mereka yang lemah tubuh dijamah dan dipulihkan oleh Tuhan. Berbagai macam pergumulan yang dihadapi oleh jemaat, pada siang hari ini kami percaya berkat-Mu melimpah atas jemaat, dan kami terus berdoa memberkati setiap mereka yang mencintai program ini. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, kami berdoa di dalam nama Yesus, berkat Tuhan melimpah atas mereka, mereka memperoleh kekuatan dan kemenangan. Akhirnya jadikan hidup kami ini misionaris-misionaris yang sejati. Melalui kehidupan kami banyak orang dapat mengenal Kristus. Terpujilah nama-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ya, sampai di sini perjumpaan kita dalam Hike Show Semakin Berakal Semakin Beriman. Jika Bapak Ibu Saudara ingin mendapat pelayanan lebih lanjut, bisa menghubungi kami, bisa tulis dalam komentar di channel ini atau di dalam WA kami di 081321314688. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Syukur pada Allah. Deo gratias.